Kita akan mendengarkan daftar Elohim. Aba Yahweh, Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihi kami. Kami mengucap syukur Aba Yahweh, Engkau yang sudah datang ke dunia ini dalam rupa Adonai Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu Adonai Yeshua HaMashiach, di mana Engkau telah menumpahkan tubuh dan darahmu di atas kayu salib, sehingga kami mempelai kudus-Mu, Engkau layakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Samaim. Terima kasih Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wiruah Kodes. Sebentar kami akan mendengar dafar-Mu, dafar Elohim-Mu, dafar-Mu Adonai Yeshua HaMashiach. Berbicaralah kepada kami, mempelai kudus-Mu, kuduskan setiap kata kalimat yang keluar dari mempelai kudus-Mu, dan biarlah apa yang Engkau sampaikan dari Samaim Bapak Yahweh, biarlah itu kami akan mendengarkannya, dan juga Engkau menguduskan kami mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua HaMashiach. Setiap telinga kami Engkau kuduskan, pikiran kami, hati kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami saksikan, biarlah semua itu berasal daripada-Mu saja, dan biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga Engkau tetap menguduskan kami, Aba Yahweh, sampai nanti kami semua mempelai kudus-Mu dari RH Ministry masuk dalam kerajaan Samaim pada saat rapture, berkumpul bersama-sama-Mu Adonai Yeshua HaMashiach pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Zebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Aba Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua HaMashiach siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Zebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wiruah Kodes, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, shalom. Sahabat shalom. Ya, puji Bapak Yahweh ya, kita kembali berkumpul untuk beribadah meninggikan nama Yahweh Elohim Zebaot Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wiruah Kodes. Ya, tidak terasa ya, cepat sekali waktu, sudah Sabat saja. Perasaan baru seperti kemarin Sabat ini ya, ternyata sekarang sudah Sabat lagi. Bahkan sudah di akhir bulan Juni ya, tidak terasa ya. Jadi ini artinya memang waktu ini sudah semakin dekat ya, semakin cepat. Kita tidak tahu ya, artinya tidak tahu sampai sebatas mana ini kita ya, tapi kita percaya sekalipun kita tidak tahu, tetapi kita sudah mempersiapkan diri ya untuk bertemu dengan Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan ya pada saat rapture. Ya, kita akan masuk ke daftar Elohim, tapi sebelumnya sebagaimana dari awal, sebelum saya masuk ke daftar Elohim, kita akan melihat visi misi kita dan hierarki Samaim serta latar belakang historikal ya. Jadi memang selama 1 minggu ini, dari Sabat yang lalu hingga Sabat ini, ya banyak hal-hal yang ajaib ya, hal-hal yang dibukakan oleh Bapak Yahweh ya. Jadi hampir setiap Sabat selalu ada hal-hal yang baru yang dibukakan kepada saya dan juga kepada kita semua ya. Saya percaya tidak ada yang kebetulan ya, karena kita ini adalah mempelai Adonai Yeshua HaMashiach ya, bukan hamba ya. Hamba itu tidak bisa masuk ke ruang, ke tahta ya. Jadi kita adalah mempelai yang siap masuk ke tahta. Kita lihat visi misi kita ya. Seperti yang selalu saya sampaikan, visi itu adalah pandangan ke depan ya. Kita itu, target kita adalah
artinya visi kita adalah masuk ke Samaim, masuk ke surga, ya, itu visi kita, ya. Memang benar, semua orang di dunia ini maunya masuk ke surga, ya. Tetapi bagaimana caranya, ya, itu versi masing-masing, ya. Tetapi ingin saya sampaikan, visi kita ke Samaim itu bukan karena saya atau kita, ya, tetapi karena memang Adonai Swamasya yang meminta supaya saya mempersiapkan mempelai kudusmunya untuk masuk ke Samaim, ya. Artinya ini kedatangannya sudah sangat-sangat dekat, ya. Lalu kita punya pelayanan itu adalah kantor pusat kita di surga Samaim, Yerusalem baru, ya. Itu kantor pusat kita, ya, karena memang dunia ini tidak akan lama lagi, ya, dunia ini akan hilang lenyap. Jadi artinya siapapun yang berkantor pusat di dunia ini pasti akan hilang, ya. Tapi kita tidak, ya, karena kantor pusat kita di Samaim di surga Yerusalem baru itu kekal selama-lamanya, ya, tidak akan hilang dan tidak akan dirusak oleh apapun, ya. Lalu kita memiliki gembala agung sinode pusat kita adalah YYRH Ehad, ya, YYRH Esa 1 adanya, ya. Artinya itulah gembala kita, ya, karena gembala agung kita inilah yang senantiasa membimbing kita, memimpin kita. Jadi bukan manusia, ya. Kalau manusia sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita ini manusia sangat terbatas, ya. Kita semakin lama semakin tua itu semakin tidak berdaya, ya. Nanti kita akan lihat apa hubungannya. Kenapa manusia itu semakin tua dia semakin tidak berdaya, ya. Lalu kita punya moto adalah ready to rapture, ya, siap untuk rapture, ya. Ini moto kita. Jadi memang ini visi misi ini saya buat itu sangat cepat, ya. Itu waktu itu saya membuat logo ini saja itu hanya dalam tempo 1-2 hari, ya. Biasanya saya kalau membuat sesuatu itu lama, bisa berbulan-bulan. Ini bisa sangat cepat, ya. Jadi semua itu seperti sudah ada di dalam pikiran saya waktu saya menggambar ini, ya, membuat gambar ini dengan aplikasi apa adanya, ya, sampai dengan sekarang. Artinya dengan aplikasi adanya itu sampai dengan sekarang itu saya tidak revisi lagi, ya. Apa adanya, ya, itu dari 2023 ya sampai sekarang ini terus, ya. Maksudnya saya mau rubah jadi apa juga sudah nggak ini lagi, karena di kepala saya sudah langsung itu, langsung saya dengan keterbatasan aplikasi, dengan keterbatasan ini saya, kemampuan saya, tapi setelah saya lihat-lihat begitu, ya, wah dahsyat ternyata, ya. Jadi YYRH Ministry itu ada pelayanan YYRH, ya, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ministry, ya. Jadi misi kita adalah ready to rapture, kita siap untuk rapture, ya. Jadi di dunia ini banyak pro dan kontra mengenai rapture, ya. Mungkin hanya segelintir orang, ya, yang percaya rapture, yang lainnya tidak percaya, ya. Kalaupun ada yang mengatakan rapture itu, ya, maksudnya bukan itu, Pak, ya. Banyak yang mengatakan seperti itu, ya. Artinya rapture itu artinya diangkat, ya, diangkat hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Jadi berkali-kali kita banyak firman, ya, banyak dafar Elohim, dafar Yeshua HaMashiach itu mengatakan kita diangkat hidup-hidup, ya. Jadi dari kita lahir sampai kita masuk Samaim kita tidak pernah mati, ya. Ini kadang-kadang yang tidak bisa dicerna, ya, oleh otak kita, ya. Kita baca firman itu, ya, di Yohanes 6 itu jelas, ya, mengenai tubuh dan darah Adonai Yeshua Masih adalah makanan dan minuman, ya. Setiap kita makan dan minum tubuh dan darah Adonai Yeshua Masih itu kita tidak mati, kita hidup kekal di dalam kerajaan Samaim, ya. Itu jelas, ya, kata-kata itu jelas. Tetapi ya itulah,
Saya sampai sekarang tidak mengerti orang-orang menerjemahkannya atau menafsirkannya atau mengartikannya itu berbeda-beda. Ya, udah jelas dari lahir sampai ke samai tidak mati. Ya, karena hari ini juga kita akan bicara mengenai kematian ya. Jadi supaya kita mengerti apa itu kematian ya. Jadi kalau kita dari lahir sampai kita ke samai ke surga tidak pernah mati, berarti kita diangkat. Ya, di rapture masuk ke dalam kerajaan Samaim ya. Dan nanti kita di sana itu kita seperti malaikat ya, bercahaya, kuat ya, gagah dan dahsyat ya. Itulah nanti kita sebagai mempelai Hamasya, mempelai Adonai Yeshua Hamasya. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim ya. Saya menjelaskan ya hierarki Samaim ini di mana di tahta itu ada YYRH Echad dan kita mempelainya ya, mempelai kudusnya. Jadi artinya kita ini nanti itu akan masuk ke tahtanya Elohim ya, seperti yang saya sampaikan di dunia saja ya, yang namanya duduk di singgasana, duduk di tahta itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, raja-raja itu duduk di tahta. Tidak ada di dalam suatu kerajaan ada dua raja, itu tidak ada. Ya, selalu satu raja. Ya, jadi kita juga begitu. Di Samaim itu, di surga itu cuma ada satu pemiliknya. Tidak ada yang lain. Ya, sekali lagi saya katakan tidak ada yang lain. Ya, hanya satu, Yahweh Yeshua Hamasya Ruach Kodes. Itu yang ada di surga yang benar ya, bukan surga-surgaan ya. Dan inilah yang manusia ini, makanya kalau kita ikutin ya setiap renungan yang saya bawa, setiap khotbah yang saya bawa dari mulai sahabat-sahabat awal ya, mulai bulan Februari sampai dengan saat ini, itu jelas sebenarnya kalau diikuti ya. Kalau diikuti dari awal mengenai manusia lebih memilih masuk alam maut daripada masuk ke surga, itu sebenarnya jelas ya. Cuma ya itulah. Ya, saya tidak mau berdebat masalah itu ya. Cuma artinya begini, penyesalan itu biasanya datang terlambat. Ya, kenapa saya bilang datang terlambat? Karena ketika orang sudah masuk ke alam maut, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia mau ngapain lagi? Nggak bisa. Ya, dia mau memperbaiki apapun tidak bisa lagi kalau sudah masuk ke alam maut. Ya, sekarang mungkin merasa benar, nggak apa-apa. Makanya saya selalu mengatakan ujilah setiap roh. Ya, gampang sebenarnya mengujinya. Kita dikasih hikmat, ya, itu gampang diuji sebenarnya. Ya, bukan karena ribet, tidak. Masuk Samaim itu tidak ribet. Ya, tidak mesti kita harus mengerti semua bahasa, tidak ya. Sebenarnya bahasa Ibrani yang kita pelajari pun sebenarnya yang simpel-simpel saja. Kemarin ada yang bertanya kepada saya melalui komen ya. Dia bilang begini, Pak, bagaimana caranya belajar bahasa Ibrani untuk mengenal artinya untuk mengenal daftar Elohim itu secara lebih rinci. Saya bilang tidak perlu harus mempelajari semua bahasa Ibrani, tidak perlu ya. Karena apa? Karena kita yang penting-pentingnya saja, ya, tidak perlu sampai bagaimana cara kita berbicara apa, tidak perlu seperti itu, tidak perlu kita harus membaca teks demi teks, tidak perlu ya. Cukup kita panggil namanya yang benar saja dalam bahasa Ibrani, maka yang lainnya akan ditambahkan oleh Bapa Yahweh. Makanya di Matius 6 ayat 33 itu kan, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ya, jadi artinya kerajaan Elohim itu apa? Yaitu YYRH, itulah kerajaan Elohim. Dialah bertahta di sana. Jadi kalau kita sudah cari rajanya, maka semuanya akan diberikan pada kita. Ya, banyak orang tidak mengerti apa itu kerajaan Elohim. Ya ini. Di tahta, dia duduk di tahta bersama-sama dengan kita nantinya ya. Lalu di tahta itu ada 5 hal yang harus kita pahami ya. Ini saya selalu mengatakan inilah 5 hal yang saya rangkum
dari apa yang diperlihatkan kepada saya ya. Jadi pertama bicara metrai, metrai itu bicara baptisan, ya baptisan artinya baptisan yang kudus dan benar. Ya kalau dia dibaptis dengan nama yang tidak benar, dia harus diperbaharui baptisannya. Nah, tetapi kalau misalnya ada orang yang sudah dibaptis pembaharuan pun, tetapi masih tidak jelas pengajarannya, ya dia harus kembali kepada dafar Elohim yang benar, ya dafar dari Samaim, ya bukan dafar yang mereka pelajari secara sembarangan, ya itu harus ditahirkan, ya dikuduskan lagi, ya. Kenapa? Karena itu perlu, ya karena pentahiran ini sangat penting, ya. Saya sudah melakukan pentahiran sejak 2008, ya. Itu berkali-kali saya pentahiran dan selalu diperlihatkan rahasia-rahasia Samaim, ya. Makanya saya bilang saya selalu diperlihatkan ketika saya melakukan pentahiran itu ada malaikat-malaikat mengelilingi saya. Itu orang-orang yang melihatnya, ya. Ada saya berjubah berkilau-kilauan, bahkan saya dijaga, ada yang dijaga 2 malaikat, ada yang dijaga pasukan malaikat, ada yang diperlihatkan saya Roh Kudus, Ruach HaKodes di atas kepala saya, dan lain-lain, ya. Banyak penglihatan, bahkan saya difoto pun waktu itu, di foto itu ada di atas kepala saya itu burung merpati bercahaya, ya hasil fotonya, ya dan banyak lagi hal-hal yang diperlihatkan. Jadi saya sudah melakukannya sejak tahun 2008, ya pentahiran, dan itu dahsyat, ya. Jadi artinya itu yang ada di Samaim, ya. Metrai, ya, dan kita juga tahu ya di zaman akhir ada 7 metrai, ya. Lalu yang berikutnya ada yang namanya perjamuan, ya. Di Samaim pun nanti akan ada perjamuan, ya, karena pertama kali saya ke Samaim itu saya masuk ke dalam pesta perjamuan, ya. Perjamuan di sini kita adalah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, ya. Itu yang selalu saya sampaikan, ya. Banyak orang alergi bicara perjamuan, ya. Apa itu perjamuan? Itu tidak membuat selamat. Itu bukan syarat rapture katanya. Memang tidak ada tertulis di dalam kitab suci mengatakan perjamuan syarat rapture itu tidak ada dan tidak pernah ada, ya. Kita ini bukan bayi, ya, bukan anak kecil, ya. Anak kecil itu begini. Kalau dia disuruh pergi, kamu harus dari sini ke sini, ya. Habis dari itu ke sini lagi. Itu anak kecil. Ya, tetapi kalau orang sudah dewasa, kalau disuruh pergi, dia tahu pergi kemana. Dia tahu jalan yang mana harus dilalui. Beda dengan anak kecil. Dia diajarin. Nanti kalau ada tanda gini, lihat ini ya. Ada tanda ini, lihat ini ya. Itu anak kecil. Ya, makanya dikatakan secara umur kita ini sebenarnya sudah memakan makanan yang keras, ya, tetapi ternyata tidak. Kita tuh memakan makanan yang lembek, ya, makanan bubur, ya, seperti makanan bayi, ya. Makanya banyak manusia ini sebenarnya seperti bayi, ya, dia tidak bisa memutuskan apa-apa, karena bayi itu sangat tergantung sama orang tuanya, sangat tergantung sama yang merawat dia, ya, beda dengan orang dewasa, ya. Jadi itu perjamuan itu adalah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach. Makanya tadi saya katakan, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, dia tidak akan mati, dia akan hidup kekal di dalam kerajaan Samaim, ya. Itu harus kita pahami. Dan juga dikatakan nenek moyang leluhur bangsa Israel itu makan mana di padang gurun, ya. Roti mana itu adalah roti dari Samaim, roti dari surga, dan setiap hari dimakan oleh bangsa Israel. Makanya Adonai Yeshua Mashiach, ya, membuat suatu perbandingan, ya, bahwasanya roti mana itu dimakan setiap hari. Maka tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach pun harus kita makan setiap hari. Bahkan sebenarnya di zaman Torah, ketika orang-orang Israel sebelum mereka melakukan Syabat, ibadah setiap Sabat, itu mulai dari hari pertama sampai hari ke-6 mereka harus dikuduskan dengan korban penghapus dosa namanya, ya.
Makanya dikatakan binatang itu disembelih, lalu darahnya diperciki kepada anggota-anggota keluarganya, dan dagingnya dimakan setiap hari sampai habis. Ya, lalu begitu lagi, dikuduskan lagi. Ya, itu saja mereka melakukan setiap hari zaman Torah. Ya, kok sekarang katanya ngaku-ngakunya mengikut Torah, tetapi tidak pernah melakukan. Ya, bahkan orang Israel sendiri pun tidak pernah melakukan perjamuan seperti yang kita lakukan. Ya, jadi ini yang kadang-kadang ya itulah saya nggak habis pikir kadang-kadang ya. Tapi ya sudahlah, memang yang diselamatkan memang sangat sedikit ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Sama seperti yang saya selalu sampaikan, kalau kita mau masuk perguruan tinggi terkenal itu sangat sedikit yang diterima ya. Artinya ya memang kalau sekarang kalau tidak diterima di perguruan favorit atau perguruan tinggi yang terbaik, ya dia bisa cari perguruan tinggi yang istilahnya di bawah ya, yang biasa-biasa gitu ya. Tapi kalau masuk surga itu nggak bisa begitu. Surga itu cuma satu, kalau nggak masuk ya masuk neraka. Tidak ada di tengah-tengah ya. Ini harus kita pahami, tidak ada di tengah-tengah. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kalau orang tidak masuk ke surga, orang itu masuk ke alam maut. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada mengatakan, wah nanti roh saya akan singgah di sini. Tidak ya. Nanti saya kasih tahu apa itu masuk ke alam roh ya. Itu ya, nanti daftar ilmu kita pada sore hari ini mengenai itu. Lalu urapan ya, minyak kudus ya. Kita bicara minyak kudus ya. Urapan itu cara mengurapi ya, itu mengolesi ya. Anointing oil itu bicara minyak yang ditunjuk, minyak yang dikhususkan. Itulah minyak Adonai Yeshua Mashiach ya. Itu jadi kita harus setiap hari juga dikuduskan ya. Setiap hari pagi-pagi sebelum bangun, saya dan keluarga itu selalu menguduskan ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kita kuduskan pagi-pagi itu baru bangun tidur ya. Lalu siang juga begitu. Sebelum kita habis mandi juga begitu. Kita urapi lagi tubuh kita. Lalu sebelum kita berangkat juga kita urapi tubuh kita. Begitu juga pulang ya, kita urapi lagi ya masing-masing ya. Lalu malam juga begitu. Pada saat kita doa malam, kita perjamuan dan minyak kudus ya, kita urapi lagi kepala kita ya. Semua selalu dikuduskan setiap hari ya. Tujuannya apa? Tujuannya menyenangkan hati Bapa Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach. Jadi bukan untuk kita ya, bukan untuk apa namanya hal-hal yang aneh-aneh ya. Banyak orang mengatakan, wah itu minyak itu katanya peninggalan dewa-dewanya sono ya, penyembahan dewa-dewa di Eropa sana ya, itu minyak begini-begini. Justru ya sebenarnya mereka itulah meniru apa yang Bapa Yahweh sudah tetapkan sejak dari zaman purbakala ya. Makanya saya selalu mengatakan, banyak orang sekarang ini aneh ya, mengikuti pengajaran ortodoks. Saya tidak mengerti, ortodoks itu setua apa sih? Ya, tidak ada ortodoks yang lebih tua daripada yang namanya Adam ya, yang namanya Abraham, tidak ada. Ya, ortodoks yang lebih tua dari itu tidak ada. Ortodoks itu sebenarnya ya kalau bisa dibilang sebenarnya bisa dikatakan itu penyembahan-penyembahan dewa-dewa sebenarnya. Karena apa? Karena mereka dulu itu menyembah sesuatu itu ya versinya mereka. Ya, ini dulu ada yang mendengar begini-begini, lalu dibuatlah semacam pola-pola penyembahan versi zaman dulu. Ya, itu ortodoks sebenarnya ya. Tapi sekarang wah mau belajar ortodoks ini Ibrani, ortodoks Mesir, ortodoks Yunani dan sebagainya. Padahal tidak ada keselamatan di situ. Justru yang ada keselamatan itu justru di zaman akhir. Justru di zaman awal-awal itu belum dibukakan. Yang dibukakan justru saat ini, ya. Jadi kalau Anda itu mengikuti pengajaran-pengajaran ortodoks yang tidak ada keselamatan, itu aduh kasihan. Pertama, umur habis begitu saja belajar ortodoks yang tidak jelas. Sekarang ini langsung semua dibukakan kok. Ya, sangat dibukakan. Makanya seperti saya bilang tadi,
Saya itu sampai 3 kali seminggu, saya itu bisa berkomunikasi dengan Bapak Yahweh. 3 kali seminggu, saya tanya apa saya dikasih tahu. Ini gimana, saya diberitahu. Suruh buka ini, suruh buka itu, baca ini, baca itu. Ya, makanya saya selalu mengatakan, bahkan agama lain saya tidak pernah belajar, saya dibukakan. Saya pernah suatu hari dibukakan kitab yang begitu besar, saya suruh baca, ya disuruh baca sejarahnya nabi-nabi mereka sana. Saya baca, saya kaget. Ya, saya baca itu di alam Samaim, ya saya baca, ya saya tidak tahu, saya lupa itu apakah itu di ininya, pokoknya dia seperti suatu tempat yang begitu luar biasa ya, dia seperti apa file-filenya orang kudus ya, kan ada dulu yang pernah saya beritahu, waktu dilihat file Abraham itu kita baca tidak ada satupun dosa dicatat. Ya padahal kalau kita tahu Abraham itu ada dosanya banyak sebenarnya ya. Makanya Abraham itu umurnya 175 tahun. Nah, ini yang ingin saya sampaikan juga, ini yang sebenarnya dibukakan juga kepada saya ya. Abraham itu 175 tahun ya. Dia memiliki hari-hari yang diperhitungkan oleh Bapak Yahweh itu cuma 30 tahun. Ya, kurang lebih 30 tahun. Jadi ada 145 tahun itu hari-hari Abraham itu hilang. Tidak diperhitungkan. 145 tahun. Ya. Makanya waktu dia dipanggil umur 75 tahun ya oleh Bapak Yahweh, berarti artinya apa? 75 tahun dia itu hilang. Itu baru lahir baru dia istilahnya. Habis itu sampai ke 100 tahun itu hilang lagi. Cuma diperhitungkan waktu dia dijumpai lagi oleh Bapak Yahweh, kamu seperti ini tahun depan akan memiliki anak. Berarti apa? Berarti yang dari 75 ke 100 itu hilang juga umurnya. Artinya itu baru tadi 75 dia 1 tahun, masuk ke 100 tahun itu 2 tahun. Baru di situ dia. Baru 2 tahun umurnya 100 tahun, umur jasmaninya 100 tahun, umur rohaninya cuma 2 tahun. Ya, sampai dia diangkat, maksudnya masuk ke dalam kerajaan Samaim itu total yang umur yang dia diperhitungkan Bapak Yahweh itu 30 tahun, kurang lebih 30 tahun. Karena kalau kita baca setiap yang diperhitungkan di dalam kitab suci itulah yang diperhitungkan umur Abraham. Yang lainnya itu hilang. Sama seperti kita, mungkin kita ada yang sudah berumur banyak ya. Jadi sebenarnya gini, kalau umur kita sudah genap, umur rohani kita sudah genap, kita pasti akan dipanggil masuk ke Samaim. Tetapi kalau belum genap, berarti ada hari-hari kita yang hilang. Itu harus digenapi dulu supaya kita bisa masuk Samaim. Ya, karena sekitar umur 30 ya seperti Adonai Somasia, dialah satu-satunya manusia yang tidak ada hari-harinya yang hilang. Ya, 1 detik pun tidak ada hari-harinya yang hilang. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Makanya kita harus setiap hari dikuduskan. Tujuannya apa? Supaya jangan ada hari-hari kita yang hilang. Ya, itu tujuannya. Ya, itu mengenai tadi minyak kudus. Ya, lalu Holy Family, kita harus menjaga hubungan yang baik ya antar keluarga, relationship, positive relationship ataupun family coaching ya. Jadi jangan kita saling menghakimi karena banyak juga keluarga-keluarga sekarang seenak udelnya saja ya. Udah tidak kurang akur, udah cerai saja. Cerai saja, cerai saja. Seenak ininya saja ngomong. Ya. Artinya apa? Kalau mau seperti itu ya nggak usah kawin. Ya, nggak usah istilahnya berkeluarga. Kalau dikit-dikit salah, cerai, dikit-dikit salah, dikit-dikit tidak cocok, cerai. Atau saya disakiti, cerai. Gampang sekali. Atau beda sesembahan, cerai. Ya, itu sama dengan binatang namanya. Binatang kan begitu, nggak suka dia sama lawan ini ya dia cari yang lain. Lawan ini ya cari yang lain. Apa bedanya dengan kita dengan binatang secara nafsu? Ya, lebih bagus jadi binatang aja sekalian, istilahnya begitu. Ya, jadi tidak bisa seenak ininya saja ya, seenak maunya aja ya, dikit-dikit cerai. Maka kita harus meneladani Adonai Somasia. Adonai Somasia itu bisa marah, bisa kalau dia mau menghancurkan
pada saat itu kerajaan Roma yang menyalibkan dia, makanya dia bilang sama Pilatus kan, jangan kamu kira saya tidak bisa memanggil pasukan malaikat dari Samaim untuk menghancurkan istilahnya kondisi saat itu ya, membebaskan Adoni Yesua Masih, tapi dia tidak lakukan. Supaya apa? Supaya dia itu menggenapi firman, menggenapi dafar Elohim. Ya. Jadi itu supaya kita mengerti Holy Family itu jangan sedikit-sedikit karena tidak kuat begini ya, kita harus meniru Adoni Yesua Masih. Dia itu sampai disiksa, diludahin, bahkan sampai disalib ya, sampai dia mati ya. Itu yang harus kita teladani ya. Lalu hidup kita di surga ya. Ini juga yang saya sampaikan, sebenarnya ini bicara mengenai firman ya. Ketaatan kita terhadap firman ya. Bagaimana kita harus taat dengan firman Bapa Yahweh atau firman Adonai Yesua Masih. Jadi banyak saat ini penyembah-penyembah Bapa Yahweh itu ya saya juga nggak ngerti. Dia mencoba menggenapi Torah, ya. Padahal Torah itu sudah digenapi oleh Yesua HaMashiach. Sekarang yang harus dia genapi adalah firman Yesua HaMashiach. Ya, jangan sedikit-dikit ini begini, seolah-olah mereka hidup di 2000 tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu, ingin melakukan semuanya, ya, seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Tidak, ya. Kita harus melakukan apa yang Adonai Yesua Masih sudah perintahkan ya. Jadi tidak bisa kita ini salah satunya yaitu perjamuan dan minyak kudus itu ya. Itu harus kita lakukan ya, dan juga yang lain-lainnya ya, penggenapan ya, yaitu kita meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Adonai Yesua Masih. Dan juga jangan sembarangan kita mengatakan gara-gara ini DNA kita berubah, ya. Tidak ada. DNA manusia tidak bisa diubah oleh kuasa apapun. Jangan juga nanti, wah saya doa kamu supaya DNA-mu gali kembali kepada DNA Yahweh. Berarti kamu lebih hebat dari Yahweh dong. Karena sudah berubah, jadi kamu doain, berubah lagi kepada DNA Yahweh. Tidak ada versi begitu, ya. Tidak ada. Saya sampaikan tidak ada. Jangan dibodoh-bodohi dengan pengajar-pengajar seperti itu. Ya, atau banyak lagi pengajar yang lain ya. Kita harus berdoa mengambil berkat dari alam roh. Itu pengajar-pengajar palsu ya. Saya sudah sampaikan, nanti kita akan bicara alam roh ya. Alam roh itu sesuatu yang unlimited ya. Jadi kita tidak mengambil berkat dari alam roh, kita mengambil berkat dari Samaim ya, dari surga. Di alam roh itu berkat rampasan. Ya, jangan ditipu dengan pengajar-pengajar seperti itu. Saya bisa mengatakan ini karena saya sudah dibukakan jauh sebelum orang-orang itu mengetahuinya. Ya. Sejak 35 tahun yang lalu saya sudah tahu masalah itu. Ya, jadi bukan baru kemarin saya tahu. Tidak, saya sudah lama tahu mengenai berkat rampasan di alam roh. Ya. Itu. Jadi itulah 5 hal yang ada di tahta ya, makanya ditambah dengan 2 sebenarnya itu ada 7 jadi ya, seperti 7 kaki dia ya, menorah itu. Lalu kita lihat hierarki malaikat Samaim, malaikat surga ya. Ini saya sampaikan, ini adalah malaikat singgasana, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan malaikat-malaikat. Nah ini yang harus kita pahami ya. Nanti kita akan masuk ke nama yang benar dan kudus ya. Mungkin kita tahu sejarahnya ya, malaikat-malaikat tingkat tinggi ini itu jatuh. Itulah yang namanya fallen angel, dibuang ya ke bumi. Yaitu salah satunya kerubim ya, pemimpinnya adalah kerubim ya. Dan semuanya terikut. Jadi bukan hanya kerubimnya saja, malaikat power angel pun di kekuatan maupun di penghulu, bahkan sampai malaikat itu semua ikut ya. Dari atas ke bawah ikut. Jadi bukan cuma 1 malaikat yang jatuh, bukan. Sebenarnya kalau di total itu miliaran. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi malaikat-malaikat ini miliaran ini, malaikat ini punya nama. Namanya ini, malaikat ini tidak ada yang sama satupun. Ya, beda dengan manusia. Seperti saya sering mengatakan, manusia itu namanya bisa nama yang sama itu mungkin ada 1 juta 2 juta manusia, namanya sama. Ya seperti saya bilang tadi,
Misalnya namanya Henry, namanya Yohanes, itu bisa 1 juta, 2 juta orang yang namanya sama. Tetapi malaikat Samaim, ya, tidak ada namanya yang double. Misalnya Gabriel, yang namanya Gabriel itu cuma satu dari miliaran malaikat. Ya, ini yang harus kita pahami, ya. Karena nanti pun kita kalau di Samaim, kalau kita sudah masuk ke Samaim semua, nama kita itu nama baru, tidak sama dengan nama yang lain. Misalnya saya, gitu ya, dengan istri saya misalnya, atau misalnya gini, ada di dunia ini namanya sama Henry, sama-sama masuk ke Samaim. Nanti nama baru itu tidak lagi sama nama saya dengan yang Henry ini, tidak. Ya, kita juga gitu, tidak sama. Ya, itu nama baru, ya. Jadi ini harus kita pahami. Miliaran nama itu sekarang itu sudah muncul di muka bumi, ya. Sebenarnya dari dulu sudah muncul, tapi sekarang dengan pengetahuan itu akhirnya nama itu terucap, ya. Ya, mengklaim itulah sesembahan yang benar. Ada kepercayaan A, B, C, D. Ini sesembahan kami, ya. Sebenarnya itu sesembahan malaikat jatuh, ya, fallen angel. Makanya Yahweh bilang di Keluaran 3 ayat 15 itu, akulah Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, itulah namaku turun-temurun sampai selama-lamanya. Ya, jangan lagi dipelintir-pelintir. Oh, itu maksudnya gitu. Eyeh, Eser, Eyeh, aku adalah aku. Waduh, saya kalau dengar gitu sudah capek dengarnya. Makanya saya bilang kalau disuruh berdebat, saya malas berdebat. Makanya saya bilang, ayo kita angkat sumpah aja langsung lah. Pilihan surga atau alam maut atau lautan api itu saja. Itu saya bilang. Jadi nggak ada lagi saya mau berdebat-debat kayak begitu. Ayo sini, panggil gembalanya sama saya. Kita angkat sumpah. Jadi tidak perlu berdebat. Kita lihat siapa yang masuk lautan api atau siapa yang masuk Samaim. Itu saja, selesai. Gak usah berdebat, oh begini Pak, dari ortodoks bilang begini, dari ini begini, bahasa ini begini. Gak ada gunanya seperti itu. Capek, ya, karena manusia ini terbatas. Dia punya 1001 alasan dengan mengatakan begini. Itu nggak ada gunanya. Makanya saya bilang tadi, malaikat itu cuma satu namanya. Ya, tidak ada malaikat yang Gabriel itu, tidak ada nama Gabriel dari miliaran malaikat itu 2 nama Gabriel, tidak ada. Atau Mikhail itu 2 namanya, tidak ada. Tidak ada Mikhail 1, Mikhail 2, Gabriel 1, Gabriel 2, tidak ada. Ya. Dan nama itu bukan karena bahasa. Sekali lagi saya sampaikan, nama itu bukan karena bahasa. Ya, nama Yahweh itu sudah ada Yahweh. Sebenarnya itu Yahweh sudah ada. Bukan karena apakah ada orang mengatakan, wah di Samaim itu bahasanya Ibrani, bukan, atau bahasanya ini, bahasa itu, tidak. Itu sudah nama itu bukan tergantung dari bahasa, ya. Nama itu sudah ada sejak sebelum dunia ada, nama itu sudah ada. Sebelum bahasa-bahasa ada, nama itu sudah ada. Itu yang harus kita pahami, ya. Makanya malaikat-malaikat Samaim itu itulah dia yang memiliki nama-nama yang tidak sama, ya. Semuanya nama itu cuma satu, ya. Lalu penggenapan nama, ya. Ini yang tadi seperti saya sampaikan, Kisah Rasul 4 ayat 12 itu jelas, ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karena nama itu manusia diselamatkan. Artinya itu bicara cuma satu nama. Ya, tidak ada nama bahasa ini sama kok, itu tidak. Ya, sekali lagi saya katakan tidak. Ya, jangan bangga, ya. Kami ada miliaran di sini. Nanti coba kita lihat, ya, nanti saya akan jelaskan. Miliaran manusia ada yang ada di alam maut sekarang ini, tidak bisa mereka demo, ya. Demo menginikan malaikat-malaikat maut, tidak bisa. Jangan dikira di dunia dia punya pasukan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ya itu bisa kalau di dunia. Tapi kalau di alam maut, yang miliaran itulah yang binasa, ya. Mereka meraung-raung, berteriak-teriak, minta tolong, tidak bisa. Ayo kita protes itu, si malaikat maut itu, kita hancurkan dia. Mana bisa di alam maut engkau menghancurkan malaikat maut, hancur sendiri dirimu, ya. Jadi jangan dikira itu namanya
rame-rame ya, jangan bangga dengan rame-rame. Miliaran kau belum, itu tidak akan, ya bisa saya bilang tidak akan mungkin ya bisa masuk ke Samaim ya, miliaran orang itu tidak mungkin ya. Jadi pakai logika ya. Yahweh, makanya tadi penggenapan nama benar dan kudus ya. Lalu penggenapan firman Yahweh ya. Yahweh itu adalah Yod He Waw He ya. Jadi artinya begini. Jadi nama Yahweh itu jadi bukan karena kebetulan ya, karena memang sudah seperti itu dirancangkan oleh Bapak Yahweh. Dengan bahasa Ibrani namanya itu bisa ditelusuri, bisa dieja, bukan dengan bahasa lain. Demikian juga penggenapannya Yesua ya. Itu juga bisa dieja ya dengan bahasa Ibrani, bahasa lain tidak bisa dieja. Itulah nama, seperti nama misalnya kalau ada orang Batak itu ada namanya, misalnya nama Haposan gitu ya. Itu hanya kebetulan ya, memang itu namanya orang Batak ya, tidak bisa dieja dengan bahasa lain, tapi itu nama ya. Nah, seperti itulah contohnya ya. Makanya nama Yahweh, nama Yesua itu tidak bisa dieja dalam bahasa lain, dan itu namanya tidak bisa diterjemahkan. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi Yahweh itu satu-satunya ya di seluruh alam semesta ini, baik itu di alam nyata maupun di alam roh, di alam surga, alam samaim, itu cuma satu nama Yahweh, tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain ya. Pemilik samaim hanya Yahweh, tidak ada yang lain. Begitu juga Yesua, dia datang ke dunia dalam rupa Yesua, ya, tidak ada nama lain, ya. Jadi itu ya, kita sudah lihat artinya Yahweh, lihat paku, lihat tangan, digenapi oleh Yesua, lihat paku, hancurkan tangan. Ya, ini semua gematria Ibrani-nya 8, artinya kudus. Sedangkan nama lain itu tidak menghasilkan apa-apa ya. Itu bukan bawaan dari samaim ya, bukan ya. Makanya saya sudah ya sebenarnya saya sudah membuat ini ya, tapi saya tidak akan menyampaikannya secara gamblang ya. Artinya nama yang benar itu cuma Yahweh dan Yesua ya. Nama lain itu tidak mengandung arti apa-apa. Makanya sebenarnya kitab kita itu harusnya dalam dua ya, dibelah ya, perjanjian lama perjanjian baru, sebenarnya itu satu kesatuan ya, itu dalam satu bahasa harusnya, bukan dua bahasa. Kalau dua bahasa dia sudah terputus ya, terputus. Makanya kita tidak pernah tahu rahasia kekekalan ya, karena sudah diputus di tengah-tengah ya dengan bahasa lain ya. Jadi akhirnya campur aduk lah, iman kita juga campur aduk, dan inilah yang dibukakan kepada saya ya. Makanya saya mengatakan tidak mungkin kau di rapture ya. Mau seperti apa? Ayo, saya bilang, saya siap melayani. Kamu tidak mungkin di rapture, saya bilang, dengan cara apapun ya. Karena apa? Karena namanya saja sudah salah. Nama mempelai kita saja sudah salah. Bagaimana mungkin kau bisa di rapture, saya bilang. Tapi ya itulah, percuma juga berdebat, saya bilang kan, tidak ada gunanya. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian. Kita lihat Yesua itu lahir 15 Tisri pada hari raya Sukkot dan mati pada hari raya Pesah ya. Jadi Paskah itu sebenarnya bukan kebangkitan tapi kematian. Kebangkitan itu hari raya Habikurim ya, hari raya buah sulung. Dan matinya hari Rabu, bangkitnya hari Sabat ya, bukan lahirnya bukan matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu, bukan ya. Begitu juga dia lahir 15 Tisri. 15 Tisri itu antara September dan Oktober di penanggalan kita yang sekarang ya. Itu mengenai kelahiran dan kematian. Artinya apa? Tidak mungkin ada tokoh ya. Sebenarnya ada 3 tokoh ya, kita tahu, sama-sama tahu ya. Tokoh A, B, C ya, mengklaim semua itu sama. Tidak, lahirnya beda, matinya beda. Dan tidak, yang lainnya itu tidak menggenapi apa-apa ya. Jadi tidak bisa dikatakan itu sama ya. Tapi ya itulah, namanya setan atau namanya iblis atau apapun namanya itu menipu manusia. Tujuannya apa? Supaya manusia ini semua dibinasakan, masuk alam maut ya.
Lalu berikutnya adalah nama Yesua itu berasal dari Samaim karena malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa lain ya. Jadi kesimpulannya nama Yesua dengan nama-nama lain itu tidak sama ya. Sekali lagi saya katakan tidak sama. Lalu kita masuk ke daftar Elohim pada sore hari ini. Judulnya kemanakah roh dan jiwa kita pergi setelah meninggal. Ini berdasarkan true story yang saya alami dan berdasarkan daftar Elohim. Kita baca Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach, silakan berdiri, kita baca secara bergantian. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya baca ayat ganjil, mempelai-mempelai baca ayat genap. Ya, saya akan baca ayat 19. Dan ada seseorang yang kaya, dia selalu mengenakan jubah ungu dan kain linen indah sambil bersenang-senang setiap hari dengan nikmatnya. Dan ada seorang yang miskin bernama Lazarus yang selalu berbaring di dekat pintu rumahnya dengan dipenuhi borok. Dan selagi penuh harap agar dikenyangkan dengan remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, sebaliknya malah anjing-anjing sambil menghampiri mereka menjilati boroknya. Dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal, dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Dan di alam maut ketika mengangkat matanya sementara berada di dalam siksaan, dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Dan sambil berteriak dia berkata, "Ya Bapa Abraham, berilah aku kemurahan dan suruhlah Lazarus agar dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api." Namun Abraham berkata, "Nak, ingatlah bahwa engkau telah menerima hal-hal baikmu di dalam hidupmu, sedangkan Lazarus hal-hal buruk. Maka sekarang di sini dia terhibur, sedangkan engkau menderita." Ayat 26, silakan. Dan di samping semua hal itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang besar, sehingga mereka yang ingin menyeberang dari sini kepada kamu tidak akan mampu, dan mereka yang lari dari sana pun tidak dapat menyeberang kepada kami. Dan dia berkata, "Jika demikian aku mohon kepadamu ya Bapa, agar engkau mengutus dia ke rumah ayahku. Sebab aku mempunyai 5 orang saudara, sehingga dia dapat bersaksi kepada mereka, agar mereka tidak masuk ke dalam tempat siksaan ini juga." Abraham menjawab kepadanya, "Mereka mempunyai kitab Musa dan para nabi, biarlah mereka mendengarkannya." Namun dia berkata, "Tidak ya Bapa Abraham, kecuali jika ada seseorang dari antara orang mati pergi kepada mereka, dan mereka akan bertobat." Ya, ayat 31 sama-sama kita baca, 1, 2, ya. Dan dia berkata kepadanya, "Jika terhadap kitab Musa dan para nabi mereka tidak mendengarkan, mereka pun tidak akan diyakinkan jika ada seseorang dapat bangkit dari antara orang mati." Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Ini Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini bukan perumpamaan. Ya, ini kejadian nyata ya. Artinya ini adalah hal yang benar-benar terjadi di alam sana ya. Jadi banyak orang berpikir, wah itu perumpamaan mengenai orang kaya dan Lazarus. Tidak ya. Ini adalah sesuatu yang nyata ya. Makanya diberitahu ya mengenai hal ini. Kita lihat mengenai arti meninggal atau mati ya menurut KBBI. Kamus Besar memaknai kata meninggal itu disebut mati ya. Antara lain sebagai sudah hilang nyawanya, tidak bernyawa, tidak hidup lagi. Atau mati katanya sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi. Anak yang tertabrak mobil itu mati seketika itu juga. Pohon jeruk itu sudah mati, akarnya pun busuk, tidak bernyawa, tidak pernah hidup. Batu itu benda mati dan sebagainya ya. Itu mengenai meninggal ya. Jadi ini definisi dari KBBI ini sifatnya adalah sesuatu yang dilihat dari fisik luar ya. Artinya ketika dia sudah tidak bernyawa, dia tidak hidup, berarti itu mati ya atau meninggal ya.
Nah, tetapi di sini saya memberikan suatu definisi yang lebih mendekati ya, mendekati kepada kenyataan ya. Dikatakan meninggal atau mati adalah suatu peristiwa di mana roh dan jiwa terpisah dari tubuh manusia tersebut. Roh dan jiwanya masuk ke alam roh, sedangkan tubuh jasmaninya tetap tinggal di alam nyata. Inilah definisi dari kematian ya. Artinya apa? Artinya kita harus mengerti ketika roh kita terpisah dari tubuh, itu sebenarnya kita sudah mati ya. Memang ada orang mengatakan mati suri ya. Sebenarnya itu bisa dikatakan mati juga. Cuma perbedaannya apa? Perbedaannya ya dia cuma mati suri, dan banyak orang yang mati suri kalau ditanya ketika dia bangkit lagi, wah tidak tahu. Kamu apa yang kamu lihat di sana? Tidak tahu. Ada yang seperti itu. Ada yang waktu mati suri, wah saya melihat ini. Makanya saya selalu mengatakan, ketika orang entah itu mati suri, entah itu dikasih penglihatan, melihat samaim, melihat surga, melihat neraka, rata-rata itu cuma melihat. Ya, sekali lagi saya katakan rata-rata cuma melihat, tidak pernah berinteraksi. Ya, tidak pernah berinteraksi dengan malaikat, tidak pernah berinteraksi dengan Adonai Suamasia, Bapak Yahweh, ataupun kalau di alam maut tidak pernah berinteraksi, maksudnya dia disiksa ya. Orang yang masuk ke alam maut itu disiksa gitu ya. Tidak, rata-rata hampir semua itu hanya melihat. Ya, tidak pernah disiksa. Saya hanya pernah baca ada orang yang pernah disiksa ya. Tetapi ya dia ya seperti itulah. Artinya begini, saya pun kalau tidak mengenal nama Yahweh, nama Yesus Hamasiah, saya pun bisa akan seperti orang itu. Ya, meskipun sudah pernah disiksa, nanti mati benarnya juga akan disiksa. Ya, meskipun kematian pertamanya istilahnya itu disiksa, kematian roh saya keluar itu disiksa ya. Jadi itu bedanya ya, hanya melihat, wah dia disiksa, apa salahnya? Wah ditanya, terus mulutnya diem, ya. Kayak dikunci katanya, nggak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya hatinya saja, waduh ngeri gitu kan, hanya hatinya yang berbicara ya. Artinya apa? Artinya berarti dia tidak sempurna, sebenarnya penglihatannya tidak sempurna ya. Tapi ketika engkau masuk ke Samaim, engkau bisa berkomunikasi dengan malaikat, engkau bisa berkomunikasi dengan orang-orang kudus, engkau bisa jalan-jalan ya, seperti saya itu jalan-jalan ya. Saya naik kendaraan Samaim, saya keliling-keliling Samaim, sampai terakhir saya mau dikatakan oleh malaikat, kamu akan saya bawa ke tempat Bapamu Yahweh. Itu saya disampaikan ya. Tetapi karena memang Yerusalem baru ya, Yerusalem, saya mau dibawa ke Yerusalem baru. Karena memang Yerusalem baru belum ada, akhirnya ketika saya selesai keliling-keliling, roh saya dikembalikan ke tubuh saya. Dan itu saya menyadari ketika saya masuk kembali ke tubuh saya. Jadi saya menyadari bahwasanya memang seperti itulah, roh itu keluar dan masuk lagi ya. Jadi saya sangat menyadari itu ya. Jadi nanti kita akan lihat ya. Ini kita rangkum dulu ya, rangkuman pertama, kedua, dan ketiga mengenai Dafar Elohim pada Lukas 19 ayat 19 sampai 31 tadi. Dikatakan ada seorang kaya dan miskin bernama Lazarus. Lazarus miskin, penuh borok dan menunggu remah-remah jatuh dari meja untuk menjadi makanannya, dan anjing-anjing menghampiri dan menjilat boroknya. Artinya ini Lazarus ini orang miskin, ya seperti yang sering kita lihat lah di kehidupan kita saat ini, banyak orang miskin seperti Lazarus ini ya, yang duduk minta-minta atau menunggu belas kasihan dari orang-orang yang akan memberi dia makan ya atau minum ya. Lalu dikatakan Lazarus dan orang kaya itu meninggal dan dikuburkan ya. Kita banyak melihat ya saat ini di mana-mana kita akan melihat banyak orang yang meninggal ya. Tiba-tiba nggak tahu ada kabar meninggal ya. Bahkan ada orang yang lagi duduk atau lagi mau sujud tiba-tiba meninggal ya. Terus tiba-tiba ya sudah tergeletak begitu saja ya. Tidak bisa melakukan apa-apa ya. Lalu dikatakan Lazarus dibawa ke pangkuan Bapak Abraham ya. Lalu orang kaya dibawa ke alam maut ya.
Nah, sebenarnya di sini waktu Lazarus dibawa ke pangkuan Bapak Abraham ini belum penggenapan dari Adonai Yeshua Mashiach ya. Jadi pangkuan Bapak Abraham itu letaknya masih di bawah ya, masih di bawah, belum di atas, belum di Samaim ya. Karena apa? Karena setelah Adonai Yeshua Mashiach naik ke Samaim, ya semua orang-orang di pangkuan Bapak Abraham itu dibawa ke Samaim ya, dibawa ke Firdaus saat ini ya. Jadi tidak ada lagi di pangkuan Bapak Abraham yang di bawah ya, semuanya sudah dibawa ke atas. Lalu dikatakan orang kaya itu dibawa ke alam maut ya. Alam maut itu ya, ada orang mengatakan neraka, ada yang mengatakan Seoul, ada yang mengatakan ya alam jahanam dan sebagainya ya. Nah, itu terserah lah ya. Itu artinya alam maut itu ya sama ya. Kita mengatakan alam maut ya. Lalu dikatakan orang kaya dapat melihat Lazarus berada di tempat pangkuan Abraham. Ya, jadi ketika orang di alam maut itu dia bisa melihat Abraham di pangkuan Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, dia bisa melihat ya. Lalu dikatakan orang kaya itu sangat menderita, disiksa di alam maut dan meminta Lazarus memberinya air melalui ujung jarinya. Artinya si orang kaya ini sangat menderita ya. Lalu dikatakan Abraham mengatakan bahwa orang kaya selama hidupnya menerima hal-hal yang baik, sementara Lazarus selalu menerima hal-hal yang buruk, dan saat itu Lazarus dihibur, sedangkan orang kaya itu menderita. Di antara orang kaya dan Lazarus dipisahkan oleh jurang yang tidak terseberangi. Nah, ini juga harus kita pahami ya. Ada pengajaran yang mengatakan dia disiksa dulu ya. Kemarin saya melihat ada membuat satu pengajaran mengenai purgatori ya. Purgatori itu disiksa dulu di neraka, katanya dikuduskan dulu dari dosa-dosa, baru boleh masuk ke surga. Tidak ada versi seperti itu ya. Wah, ini sesuai dengan firman katanya. Firman yang mana? Ya, banyak kita sedikit-sedikit mengklaim ini firman. Firman yang mana? Kenapa beda gitu ya? Kenapa waktu kita dibawa ke Samaim, dibawa ke neraka, itu tidak ada seperti itu. Tidak ada orang yang kita lihat dari neraka itu terseok-seok berjalan ke Samaim, tidak ya. Maka dikatakan ini terbentang jurang yang tidak terseberangi. Tidak mungkin ada orang dari alam maut bisa jalan kaki ya, jangankan jalan kaki, dia terseok-seok habis disiksa untuk masuk ke surga itu tidak ada. Tidak mungkin ya. Kalau dulu pangkuan Bapak Abraham itu adanya di bawah ya, bukan di Samaim, di atas. Tapi sekarang bagaimana mungkin orang terseok-seok di alam maut, di perut bumi ini masuk ke surga langit ketiga? Sedangkan manusia saja untuk menembus satu langit itu butuh waktu ribuan tahun. Bagaimana mungkin seorang di alam maut yang disiksa, kalau dia itu purgatori, artinya dia dicucikan dulu di alam maut, baru bisa naik ke langit ketiga. Dia naik apa? Apakah bisa dia naik Apollo atau dia naik pesawat ruang angkasa? Tidak bisa. Makanya saya bilang, manusia dikasih otak, pakai otakmu. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak benar, maka memang uji setiap firman itu, uji. Jadi bukan berarti itu kitab suci yang artinya kitab yang kita percaya itu belum tentu benar. Uji setiap roh. Karena saya akan kasih tahu nanti bagaimana apa yang disebut dengan kematian. Bagaimana kita kalau yang terjadi itu saja tidak sesuai dengan SOP-nya kematian, berarti itu tidak benar. Pengajaran itu tidak benar. Ya, hati-hati. Tidak ada orang yang dari neraka atau dari alam maut itu terseok-seok mau masuk ke surga, tidak ada. Ya, logikanya saja tidak masuk. Dia di perut bumi mau ke langit ketiga, masuk ke surga itu bagaimana caranya? Pesawat apa yang dia tumpangi? Dia saja sudah begitu, sudah dihabisin, nggak mungkin bisa masuk ya. Nah, lalu dikatakan ini, orang kaya itu menderita, nah, dia meminta Lazarus memberinya air ya, itu artinya dia sangat kehausan ya. Nah, lalu dikatakan juga di sini di antara orang kaya dan Lazarus tadi ya, di jurang yang tidak terseberangi, artinya tidak ada seorang yang bisa masuk dari neraka atau alam maut itu ke
surga itu tidak ada, ya. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan itu bisa, ya saya tidak tahu lagi. Kalau Anda mengatakan itu bisa, ya sudah, berarti Anda lebih hebat daripada Bapak Yahweh, lebih hebat daripada Elohim, bisa membawa orang dari alam maut masuk ke Samaim, ya. Lalu dikatakan orang kaya meminta supaya Bapak Abraham menyuruh Lazarus untuk kembali ke bumi dan memberitahukan kepada saudara-saudaranya orang kaya itu supaya jangan masuk ke alam maut seperti dia. Lalu dikatakan Abraham berkata bahwa pada saudaranya ada kitab Musa dan para nabi supaya mereka mendengarkan. Orang kaya mengatakan jika Lazarus atau orang yang sudah mati memberitahu mereka, maka mereka bertobat. Artinya begini, si orang kaya ini bilang kalau Lazarus sudah mati nih, dia bangkit gitu ya. Dia datang ke rumah keluarganya orang kaya, dia ngasih tahu misalnya, kamu punya abang ada di neraka loh, ada di alam maut. Nah, maka dibilang seorang kaya. Kalau si Lazarus bilang seperti itu, mungkin percaya, ya. Oh ini kan dulu sudah mati, kok dia bisa ngomong abang saya ada di neraka atau ini saya ada di neraka? Nah, jadi seolah-olah seperti itu, ya. Jadi artinya orang kaya itu minta supaya Lazarus dibangkitkan dan memberitahu kepada mereka saudara-saudaranya supaya bertobat. Lalu Abraham berkata apa? Abraham berkata jika mereka tidak mendengarkan kitab Musa dan para nabi, sekalipun orang mati dibangkitkan, maka mereka tidak akan percaya, ya. Itu yang terjadi, ya. Sampai dengan detik ini pun hal yang sama terjadi. Artinya apa? Seperti saya bilang tadi, ketika roh kita keluar, ya, masuk alam roh, tubuh kita ditinggal di dunia ini, sebenarnya itu sudah dikategorikan meninggal, mati. Ya, cuma bedanya orang-orang tadi itu ya cuma matinya tidur, ya. Jadi saya ingin sampaikan begini, ya. Banyak orang mati, ya, ketika dia mati, itu rohnya juga ikut tidur. Ya, jantungnya berhenti tapi rohnya tidur. Kapan rohnya itu mulai bergerak? Banyak orang ketika dia sudah dikubur, ketika ulat-ulat menggerogoti tubuh jasmaninya, disitulah baru terusik rohnya. Ya, saya kasih tahu rahasianya. Jadi ketika rohnya terusik, maka roh orang ini tiba-tiba keluar. Itulah makanya dia kaget, loh, sudah berapa lama saya tertidur di sini? Dia akan melihat, loh kok saya ada di dalam peti? Ya, ada orang seperti itu. Tetapi ada juga orang baru duduk mau berdiri, yang berdiri itu bukan dianya, tapi rohnya duluan berdiri. Makanya seperti saya katakan tadi, roh kita ini kalau tubuh jasmani kita semakin tua, maka kadang-kadang tubuh kita ini tidak bisa mengikuti roh kita. Maka jangan heran ketika orang tua tidur tiba-tiba dia sudah mati. Karena ketika dia bangun sebenarnya rohnya itu bangun, tapi dia tidak bisa mengikuti tubuh jasmani, tidak bisa mengikuti tubuh rohnya. Jadi dia bangun tapi ketinggalan, badannya ketinggalan, artinya dia mati, rohnya keluar. Ya, itu ada seperti itu. Ada juga orang seperti saya bilang tadi, ketika dia sampai dikubur pun kadang-kadang ada yang masih tidur di kuburan. Kapan dia terusik lagi? Tadi ketika mulai digerogoti tubuhnya. Tapi ada juga orang ketika rohnya keluar, ketika ada yang menjemput dia. Monster-monster penghuni alam roh itu menjemput dia. Ya, dia langsung dicengkram, ya, suruh keluar. Dia kaget, loh, siapa kamu? Ya, nah, nanti saya akan jelaskan juga, ya. Sekarang kita masuk dulu ke ciri-ciri umum, ya. Kematian adalah salah satu tahapan proses dalam kehidupan yang dialami sama oleh semua manusia. Ya, jadi ini saya sampaikan. Kematian itu tahapan proses dalam kehidupan yang dialami sama oleh semua manusia. Apapun agamanya, kepercayaannya, statusnya, status sosial, suku, bangsa, negara, keturunan, dan lain-lain. Semuanya sama. SOP dari kematian itu sama, ya. Apapun agamamu sama. Ketika rohmu keluar dari tubuhmu, maka dia akan masuk ke alam roh, ya. Seperti saya bilang tadi, ada yang tidak menyadari dia sudah mati, ya. Pertama, seperti saya bilang tadi, ketika dia sudah mati, itu ada juga
rohnya itu ikut tidur, belum bangun, ya. Tidur dalam arti di sini dia masih nyatu dengan tubuh fisiknya. Ada tadi ketika dia dikubur, mungkin setelah seminggu, 2 minggu mulai digerogotin ya. Tapi kalau kita pakai peti itu jarang ya. Lama ulat-ulat itu bisa masuk ke peti itu lama, butuh waktu mungkin berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ada juga seperti itu. Dia sudah tidur di situ selama tahunan. Lalu ketika sudah mulai masuk gangguan, itu rohnya terusik dan dia langsung keluar. Ya, ada seperti itu ya. Tapi tidak semua. Makanya ada orang mengatakan ketika dia masuk itu ya seolah-olah itu di alam kubur. Maka itu dia disiksa di situ ya. Dan itulah ada yang menjemput dia. Makanya ada kepercayaan tertentu mengatakan ada malaikat maut ya, malaikat A dan malaikat B. Malaikat maut itu ya di alam kubur tersebut. Itu ada seperti itu, dia baru menyadari setelah mulai tubuh jasmaninya mulai terganggu gitu ya. Nah, jadi apapun agama kita ya, apapun kepercayaan kita sama SOP-nya ya. Kecuali SOP kesamaan itu beda. Tapi kalau masuk ke alam roh itu sama ya. Tidak peduli engkau agama apa, siapa yang kau sembah, kalau engkau tidak masuk ke samaim, engkau akan mengalami hal yang sama. Ya. Lalu ketika kita sudah keluar roh ini, ya, itu kita kadang-kadang tidak menyadari kita sudah meninggal. Kita bangun seperti biasa. Contohnya begini, ketika saya dulu pertama kali keluar roh saya dari tubuh saya waktu itu tidur-tiduran. Ya, tidur-tiduran di kamar bersama dengan istri saya dan anak kami yang paling kecil waktu itu. Karena yang nomor 1, nomor 2 terpisah tidurnya, kamarnya ya. Jadi saya tidur-tiduran, saya belum tidur. Saya mau ke kamar mandi. Ya paham ya, lagi tidur-tiduran begini, kita mau ke kamar mandi. Kan kita bangun biasa ya, tak gitu ya, duduk ya. Tetapi yang bangun itu bukan saya. Roh saya yang bangun. Tapi saya belum menyadari saya bangun. Roh saya yang bangun. Saya seolah-olah saya masih menyadari itu tubuh saya. Karena saya mau ke kamar mandi. Lalu saya jalan. Kok tiba-tiba saya jalan itu makin tinggi. Jadi saya tidak menginjak kaki saya di ubin. Loh, saya kaget. Lalu saya kan ke arah pintu nih. Saya dorong pintu, tembus. Saya tidak bisa menyentuh pintu. Ya. Habis itu semakin tinggi, saya kaget. Saya lihat ke bawah, loh. Kok badan saya ada di bawah? Dan saya lihat istri saya sama anak saya tidur. Itu kejadiannya malam. Ya. Lalu itulah saya terus berjalan sampai akhirnya saya ketemu makhluk yang menyeramkan. Itu sangat besar makhluk itu ya. Jadi rumah kita yang dulu itu ada hall yang tinggi, itu kurang lebih itu 2 lantai ya. 2 lantai itu istilah tidak ada sekat ya. Jadi itu langsung hall besar, itu kurang lebih sekitar 7 meter ya. Jadi sebesar itulah makhluk itu, tinggi sekali dan dia hitam ya. Hitam, tapi yang luar biasanya pada saat itu saya tidak takut. Saya lawan dia ya. Tapi ya itulah. Saya coba lawan dia tidak bisa. Saya coba pukul dia, saya seperti memukul angin. Ya, tetapi ketika dia melihat saya agresif seperti itu, saya pukul-pukul dia seperti saya pukul-pukul angin gitu ya. Nggak bisa menyentuh dia. Dia begitu gampangnya dan ginian saya gitu. Dia pegang nih saya, saya kaget. Saya seperti nggak bisa bernafas saya. Udah itu dibanting saya, dia ambil lagi, dibanting lagi. Sakit sekali, ya, sakit sekali. Jadi artinya apa? Itulah yang akan kita alami, ya, ketika kita masuk ke alam roh, ya. Jadi jangan kita kira kita ini, wah nanti saya dijemput ini masuk ke surga. Siapa bilang? Padahal saya waktu itu kejadian sebenarnya tahun 2008.
Agustus. Saya masih ingat, cuma saya lupa tanggalnya tanggal berapa, tapi kalau nggak salah minggu pertama Agustus, ya 2008, minggu pertama Agustus, roh saya keluar. Dan sejak itu saya mulai sering, ya artinya setiap saya mau ini tiba-tiba ternyata bukan saya yang badan saya ini yang keluar, tidak, tapi roh saya yang keluar, ya, tak keluar gitu. Jadi saya bertemu dengan banyak makhluk-makhluk di alam roh sana, ya. Dan waktu pertarungan pertama saya kalah, ya. Tetapi pertarungan berikutnya, di kesempatan berikutnya saya menang, ya. Tetapi menang hanya dengan menyebut nama, ya. Artinya apa? Memang nama itu penuh kuasa. Begitu saya tangking dia, ketika saya diinjak-injak gini, saya langsung bangkit, saya langsung tangking dia, langsung dia lari terbirit-birit, ya. Artinya apa? Itu roh kita kalau keluar dari tubuh, ya. Jadi jangan kita main-main, ya. Semakin tua, seperti saya bilang tadi, semakin tua kita tuh lemah, ya. Tubuh jasmani kita ini lemah, tidak bisa mengikuti yang namanya roh, karena roh kita ini kekal, ya. Roh kita ini kekal, roh kita ini akan cepat ini dia, cepat melakukan apa namanya, keluar, ya. Jadi itu. Lalu dikatakan, nah ini saya lanjutkan lagi ya. Setiap roh dan jiwa, nah, ini satu hal yang harus kita pahami ya. Jadi roh dan jiwa loh ya, bukan roh saja. Banyak saya perhatikan tuh kemana roh orang setelah meninggal, ya. Tidak ada jiwanya, salah ya. Roh dan jiwa, kalau roh saja binatang pun punya roh. Ya, binatang itu tidak punya jiwa. Ya, sekali saya katakan, ketika roh dan jiwa ya, jiwa itulah ini kita, identitas kita. Kita tahu siapa nama kita tahu keturunan kita siapa, kita tahu apa yang kita lakukan di dunia itu ada di dalam jiwa. Kesalahan apa yang kita lakukan itu ada di dalam jiwa, bukan di dalam roh. Ya, jiwa kita itu yang mengenali kita. Kita berbuat dosa atau kita, oh iya ya, saya pernah berbuat dosa begini, itu jiwa. Jadi bukan cuma roh yang masuk ke alam roh ya, tetapi jiwa kita juga ada di situ. Makanya setiap roh dan jiwa, tiap manusia yang sudah keluar dari tubuhnya akan memasuki alam roh. Dari di jiwa itu kita. Makanya kalau kita dipanggil sama makhluk-makhluk itu, dia sebut, "Hey Henry," kita langsung mengerti dia memanggil kita. Ya, karena apa? Karena ada jiwa kita di dalam roh itu, menyatu dengan roh kita. Lalu ketika masuk alam roh, maka manusia tersebut akan tunduk dengan aturan dan ketentuan yang ada dalam roh. Ya, seperti saya bilang tadi, kita tidak bisa memegang siapapun. Ketika manusia itu meninggal, maka rohnya keluar dan dia akan bertemu dengan makhluk-makhluk penghuni alam roh. Ini yang tadi saya ceritakan. Di alam roh, roh manusia yang meninggal tidak dapat menyentuh memegang tubuh rohnya sendiri. Ya, kita tidak bisa memegang tubuh kita. Lalu penghuni alam roh, baik itu penguasa, otoritas, penghulu, dan roh-roh jahat apapun namanya, dapat menyentuh, memegang, bahkan menyiksa roh manusia yang meninggal tersebut. Ya, itu ciri-ciri khususnya ya. Lalu saya ingin lanjutkan lagi ya sebelum saya akan sampaikan. Hal yang harus kita ketahui adalah penguasa alam roh sangat membenci manusia. Ya, jadi fallen angel itu sangat membenci manusia. Sehingga ketika roh-roh manusia yang sudah meninggal akan disiksa mereka sebelum dibawa ke alam maut. Jadi kita disiksa dulu di alam roh itu, baru kita dibawa ke alam maut. Kalau ada orang yang mengatakan roh-roh gentayangan itu bukan roh manusia. Jadi sebenarnya roh-roh gentayangan itu bukan roh manusia yang sudah meninggal, tetapi itulah penghuni alam roh yang menyerupai manusia tersebut. Ya, jadi mungkin kita sering mendengarkan, wah itu roh si A, dia kemarin dibunuh, atau roh si B, dia kemarin kecelakaan. Tidak, ya. Seperti saya bilang tadi, prosesnya tadi ketika orang itu baik itu mau dibunuh, baik itu kecelakaan, baik itu dikubur, baik itu apa, semua rohnya itu akan dihabisi di alam roh dulu. Kalau dia tidak masuk surga ya, dihabisi baru dibawa ke alam maut. Dan itu prosesnya sangat-sangat ketat ya. Jadi tidak ada manusia itu istilahnya begini, ya saya kecelakaan, saya dibunuh, saya mau minta keadilan. Gak ada ya. Kalau yang sebenarnya, roh sebenarnya ya, orang yang muncul itu bukan roh yang meninggal tadi, tapi penguasa ataupun apa namanya, roh-roh yang ada di alam roh.
Jadi itu beda, ya, beda. Roh orang meninggal dengan roh di alam roh itu beda. Roh di alam roh itu adalah fallen angel, mulai dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Mereka bisa menyerupai roh-roh orang meninggal tadi. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita misalnya, wah, saya tadi malam didatangi oleh banyak ini ada cerita ya, banyak mengatakan gini, wah saya didatangi oleh misalnya biasa orang tua nih ya, orang tua udah meninggal istrinya atau suaminya, dia masih hidup. Waktu dia mimpi, dia saya didatangi nih sama roh suami saya, katanya ayo ikut aku, kata gitu. Ikut aku artinya apa? Ya ikut dia ke alam kematian maksudnya ya. Itu artinya itu bukan dia yang memanggil. Ya, bukan roh yang mati itu, bukan roh suaminya atau roh istrinya yang mati itu yang memanggil dia, bukan. Itu penghuni alam roh. Ya, yang level paling rendah ya, bukan penguasa. Kalau penguasa alam roh itu dia menyesatkan miliaran manusia. Ya, tetapi itu roh level rendah ya. Jadi itu bukan roh manusia, jadi roh gentayangan. Nah, ini juga yang terakhir ini saya katakan hati-hati akan penglihatan para indigo yang melihat alam roh seolah-olah kondisi alam roh sama dengan dunia ini. Jadi mungkin kita pernah mendengar orang-orang yang punya karunia indigo ya. Wah, saya melihat si A, si B, si C, ya. Ada roh ini, oh dia baik, ya. Saya diajaknya jalan-jalan, ya. Jadi seolah-olah kehidupan di alam roh itu seperti kehidupan di dunia kita ini. Ayo kita jalan-jalan yuk, gitu, ya. Dan itu diperlihatkan seperti itu, ya hati-hati. Itu tipu daya penghuni alam roh. Tidak seperti itu, ya. Alam roh itu sangat mengerikan. Ketika engkau keluar rohmu, maka engkau akan tahu di situ. Engkau akan dikejar-kejar. Dan mereka lari-lari kalau dikejar-kejar. Tapi tidak ada tempat yang bersembunyi. Tempat kita sembunyi di alam roh tidak ada. Mereka akan tahu kita kemana. Dia akan uber kita. Kita lari kemana pun, dia akan uber. Sampai dia begitu dapat, dia cengkram, dia habisin. Bahkan ya sampai dia seret-seret, dia macam-macam lah. Kukunya tajam-tajam itu bisa dia tusuk-tusuk, dibawa ke alam maut ya sudah, di sana tinggal digoreng saja di alam maut, ya disiksa lagi ya. Artinya apa? Artinya penglihatan indigo nih sebenarnya ya, rata-rata hampir 100% itu adalah tipu daya, ya tidak ada di alam roh itu seperti itu. Bahkan ada pernah saya dengar nih, jadi dia bertemu nih dengan makhluk astral lah katanya, makhluk apa astral terus makhluk apa gitu ya di alam roh. Kamu kenapa ada di sini? Iya, saya mati, saya bunuh diri waktu itu. Oh gitu. Ini keterangan dari orang indigo nih ya. Dia bergaul dengan manusia astral ini. Kok bisa ya, enak banget gitu. Itu hati budaya. Artinya apa? Seolah-olah kalau orang bunuh diri itu bisa seperti itu tadi, berkeliaran enak-enak di alam roh, lari-lari gitu ya. Terus bisa main-main gitu ya. Bisa home pimpa kata gitu kan. Atau bisa apalah. Seperti seolah-olah seperti kondisi di dunia nyata. Ya, itu hati-hati. Ya, itu tipu daya setan. Tidak ada di alam roh seperti itu, tidak ada. Ya, seperti saya bilang tadi, saya sudah berkali-kali masuk. Ya, jadi saya tahu itu tipu daya setan. Ya, tidak ada orang di alam roh itu, wah dia ini saya lihat, misalnya itu ada teman saya mati dia, waktu itu dia lompat dari lantai sekian. Tapi pas ketemu, saya lihat dia itu, wah senang banget dia di sana. Dia enak di sana, malah dia dikawal sama bidadari katanya. Wah enak juga ya katanya. Artinya apa? Itu bisa menyeret orang yang diberi penglihatan itu karena dilihatnya, wah dia bunuh diri aja bisa kayak begitu, enak dong. Nah akhirnya kan kalau saya dengar banyak beberapa orang-orang juga yang mencoba melakukan bunuh diri supaya seperti teman dia di manusia astral tadi. Ya, ini hati-hati ya. Makanya saya bilang ini tipu daya ya. Hati-hati, kalau ada teman-teman yang indigo itu harus dilepaskan. Supaya apa? Supaya jangan dia melihat hal-hal seperti itu. Karena tidak ada manusia seperti itu ya. Tidak ada roh. Begitu udah keluar meninggal, dia langsung seperti dunia
dunia nyata. Ya, dia beraktivitas, dia punya teman, mereka main-main, mereka bercengkrama, atau ya banyak kan kalau kita lihat misalnya contohnya begini. Ketika orang ada dia misalnya saya pernah baca ya, pernah dengar juga ada orang ketika main ke pantai pantai selatan ya, dia masuk katanya ke sana, dia melihat ada kerajaan hebat ya, luar biasa, megah, mewah gitu ya. Dan dia pingin masuk ke sana gitu ya. Aduh, kasihan. Itu baru dikasih penglihatan begitu. Kalau dia mati sebenarnya dia mati. Istilahnya dia coba masuk ke laut itu ya dia mati. Dia tidak akan bisa menemukan nama kerajaan. Ketika dia mati pun rohnya terpisah dari tubuhnya, dia tidak akan menemukan kerajaan-kerajaan seperti itu. Tidak ada. Tidak ada di alam roh, penghuni alam roh, baik itu penguasa, otoritas, penghulu maupun roh-roh kegelapan, roh jahat. Tidak ada istilahnya mau men-share kebahagiaan, tidak ada. Ayo, sini kamu kan udah mati. Ayo ikut saya yuk, masuk nih. Saya ini ada kerajaan di sini. Tidak ada, ya, tidak pernah seperti itu. Engkau akan disiksa, engkau akan dihabisin. Karena apa? Karena mereka sangat membenci manusia. Ya, jangan ada yang mengatakan itu, wah mereka senang kok sama manusia. Tidak ada. Justru mereka sangat benci. Karena apa? Karena mereka dulu waktu masih mereka menjadi malaikat, mereka itu hanya satu kali berbuat dosa, bahkan hanya mengikut. Ya, saya bilang mengikut, karena roh-roh di bawah ini itu mengikut yang di atas. Ya, mereka tidak melakukan apa-apa, yang melakukan kesalahan itu di atas, tapi karena mereka mengikuti, akhirnya mereka juga jatuh menjadi penghuni alam roh. Ya, jadi jangan ditipu seperti itu. Jadi mereka sangat benci sama manusia. Kok kami hanya mengikut saja, nggak pernah berbuat salah. Kok kami juga ada di sini dan bahkan nanti ada di alam maut dan mereka bahkan nanti akan masuk ke lautan api. Ya, beda. Manusia itu mau ribuan kali salah, kalau dia bertobat ya dia malah masuk surga. Ya, jadi tidak ada. Ya, itu tipu daya ya. Kalau ada yang bilang, wah ya saya lihat ini begini, dia makhluknya apa enak itu dia di alam sana. Saya pingin ke sana deh, ingin cepat-cepat masuk alam roh. Ya itu tadi dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, makanya banyak di negara-negara tertentu seperti kayak Jepang itu ya, Jepang, terus Thailand dan negara-negara Asia lain itu ya banyak orang bunuh diri setiap hari itu berapa, setiap bulan berapa gitu ya. Karena apa? Karena mendapat penglihatan-penglihatan yang salah, penglihatan-penglihatan yang tidak benar, ya. Itu yang berbahaya ya. Jadi kita juga begitu ya. Kita juga berpikir seperti itu. Ya, wah, saya kan sudah begini, saya sudah ibadah, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Tapi ketika dia mati, dia masuk ke alam roh. Ya. Dan dari 1 juta kematian, kurang lebih 1 orang yang bisa masuk ke samai. Ya, bisa dihitung ya. Kalau 1 juta kematian cuma 1 yang masuk ke surga. Artinya apa? Hampir semua manusia yang mati ini masuk ke alam maut. Ya. Makanya saya bilang ada di khotbah saya kan, manusia ini lebih memilih masuk ke alam maut daripada masuk ke surga. Itu kenyataan. Saya bukan nakut-nakuti. Saya bukan berbicara sembarangan, tidak. Ini baru saya sampaikan di zaman-zaman sekarang, di 2 tahun terakhir ini. 2023 akhir sama 2024. Sejak saya masuk pun saya tidak pernah bicara seperti ini. Karena itu saya simpan untuk ini saya pribadi. Ya, artinya saya melihat itu tidak perlu saya sampaikan karena saya waktu itu beranggapan saya bukan orang yang khusus untuk diperintahkan untuk menyelamatkan manusia, tidak. Saya waktu itu hanya berpikir ya sudahlah itu untuk konsumsi saya sendiri. Tapi sekarang karena saya diperintahkan untuk mempersiapkan mempelai kudusnya, makanya saya beritahu di alam roh itu sangat mengerikan, ya sangat mengerikan. Bahkan mungkin kalau ada alam roh yang melihat saya, dia sangat benci sama saya. Dia pingin kalau saya mati, dia bawa saya ke sana, dia akan siksa saya habis-habisan. Tetapi tidak bisa, ya. Karena apa? Karena Bapak Yahweh menjaga
saya dan menjaga kita semua. Karena apa? Karena kita ini mempelai. Maka tadi kita lihat tadi di Samaim, di surga, kita itu ada di tahtanya. Jadi kalau kita itu adalah milik kepunyaannya, tidak ada satu kuasa pun di muka bumi ini maupun di alam roh yang bisa menyentuh kita. Ya, makanya saya selalu mengatakan, saya tidak mau berdebat. Tetapi kalau engkau pernah mengatakan engkau pernah ke surga, engkau pernah berinteraksi dengan malaikat, pernah berinteraksi dengan orang-orang kudus, dan pernah masuk ke alam roh, pernah masuk ke alam maut, dan engkau pernah disiksa, baru boleh ketemu saya. Kita angkat sumpah. Ya, jangan cuma bicara ini yang benar, ini benar, tidak. Karena nggak ada gunanya. Saya berdebat juga nggak ada gunanya. Kalau engkau mengatakan, wah ini itu sesat itu ada kok tertulis di dalam ini kitab ini pengajarannya begini, mau kamu jelaskan semua itu, tidak ada gunanya. Saya ingin sampaikan, tidak ada gunanya. Toh kalau engkau mati juga engkau tidak bisa masuk ke Samaim. Saya berani mengatakan itu. Saya bukan menghakimi. Ya. Artinya apa? Artinya mempelai itu punya karunia. Ya. Karena kita juga nanti akan duduk di tahta Elohim, menghakimi bangsa-bangsa dan menghakimi 12 suku bangsa Israel. Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Ya, nggak ada gunanya berdebat. Saya tidak perlu berdebat. Masalah perjamuan, masalah minyak kudus, nggak perlu saya berdebat. Kalau percaya kita lakukan, kalau tidak usah, tidak apa-apa. Ya, nggak ada gunanya. Kalau nggak percaya nama Yahweh, nggak percaya nama Yesua, tidak apa-apa, tanggung sendiri akibatnya. Ya, di alam maut tanggung sendiri akibatnya. Makanya saya bilang tadi, miliaran manusia sekarang ada di alam maut. Ya, yang masuk Samaim itu sangat sedikit. Ya, apalagi yang di rapture. Ya, cuma berapa ratus orang. Jangan mimpi. Sekalipun kau penyembah Bapa Yahweh, kalau engkau tidak melakukan 5 tadi, gak akan mungkin kau masuk ke Samaim. Tidak akan mungkin. Ya, makanya saya bilang tadi, miliaran malaikat itu namanya cuma satu. Tapi ketika malaikat itu jatuh, maka nama itulah yang dipakai oleh manusia. Jadi jangan sampai kita pikir, oh Tuhan tahu kok saya menyembah siapa. Kenapa nggak kau sebut aja kau menyembah Lucifer? Padahal Lucifer tidak ada tertulis. Tapi kenapa kau takut menyembah Lucifer? Kan tahu, Tuhan tuh tahu. Mau itu dibilang siapa kek, mau itu dibilang namanya si A, si B, si C kek. Kan Tuhan tuh tahu hati saya. Ya udah, kenapa nggak kau panggil Lucifer aja kalau sama? Itu yang harus engkau ketahui. Ya. Jadi nama itu penting. Nama yang benar dan kudus itu penting. Ya kayak kita. Gak mau kita kan dibego-begoin nama kita. Oh nama kamu kan ini. Enggak. Nama saya tetap saya. Apa yang ada sejak lahir saya, itulah nama saya. Gak bisa diubah-ubah. Ya, makanya pakai hikmat. Malaikat Gabriel itu sudah ngomong dalam bahasa Ibrani, bukan bahasa lain. Pakai hikmat. Jangan dibodoh-bodohin. Kita ini lebih hebat sebenarnya, lebih berkuasa daripada setan, daripada fallen angel. Tapi karena kita tidak menggunakan kuasa Yahweh, kuasa Yesua, ya kita dibodoh-bodohin, termasuk untuk melakukan dafar Elohimnya. Ya, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi ketika kita masuk ke alam roh dan jiwa, itulah kita akan hilang. Ya, sakit. Ya, makanya saya bilang di dunia saja kita ditampar saja tidak pernah. Ya, dipukul, ditonjok tidak pernah. Mungkin ada yang pernah, tapi cuma 1-2 orang. Di alam roh, ya ini belum masuk alam maut loh, ya masih bicara alam roh. Engkau sudah disiksa di sana, sudah dihabisin. Ya, ini baru bicara alam roh ya. Banyak orang cenayang-cenayang itu kalau di alam roh, wah saya ketemu ini, ketemu. Dia cuma bicara begitu. Tapi dia belum pernah disiksa, belum pernah bertarung dengan penghuni alam roh. Makanya jangan heran, jangan kita pikir nanti miliaran orang di alam roh itu atau di alam maut itu bisa demo sama penguasa alam roh yang ada di sana. Ayo kita demo, yuk kita hancurkan ke penguasa alam roh biar alam maut ini kita kuasai. Tidak bisa. Tidak ada versi keroyokan di sana, tidak ada. Kita juga megang tubuh kita aja nggak bisa.
Apalagi megang api kita malah terbakar. Di alam maut itu kita belerang panas itu terbakar. Ya, roh kita terbakar itu sama seperti tubuh kita ini terbakar. Bedanya itu saja. Ya, jadi jangan kita meremehkan. Ya, kematian itu mengerikan. Ya, sehebat apapun engkau di dunia ini, mau engkau bisa tidak tembus sama 1.000.000 peluru, masuk ke alam roh engkau tidak ada apa-apanya. Engkau habis kayak kerupuk. Dihancurkan engkau sama penguasa-penguasa alam roh. Enggak ada gunanya. Ya. Makanya hanya nama yang benar dan kudus yang bisa menyelamatkan engkau. Ya, tidak ada siapapun. Ya. Tidak perlu kita harus mengorek apa masalah-masalah, tidak perlu. Engkau bertanya saja sama Bapak Yahweh, Bapak Yahweh kasih tahu jawabannya. Itu sudah cukup. Saya tidak pernah belajar agama manapun di muka bumi ini, saya dikasih tahu langsung. Bahkan saya tanya, benar nggak? Ya kan ada satu tokoh lagi tuh ya, di samping Yahweh, Yesua, nama ini, terus ada satu lagi. Saya pernah tanya nama yang satu lagi itu. Dan saya dibukakan. Ya, jadi sebenarnya itu nama fiktif. Ya, itu orangnya fiktif, tidak pernah ada dalam sejarah dunia. Saya dibukakan. Keturunan ini saya dibukakan. Ya, saya disuruh baca ini, saya baca. Dia adalah seorang nabiah Israel dan tidak pernah kawin dan tidak pernah punya anak. Kok ada kitab mengatakan dia punya anak? Artinya apa itu fiktif? Ya, hati-hati. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai suatu kitab yang isinya fiktif? Ya, begitu juga yang lainnya. Ya. Jadi itu semua karangan-karangan dari fallen angel. Ya, dia pakai manusia-manusia ini ya untuk membuat suatu kepercayaan-kepercayaan baru. Ya. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia ini masuk ke alam maut semuanya. Karena memang itu hampir 100% manusia di dunia ini memilih alam maut, bukan memilih samaim. Termasuk tadi istilah purgatori, roh-roh gentayangan, percaya mereka dengan hal-hal seperti itu, tidak ada gunanya. Ya, apalagi versi-versi suka-suka dia. Ya, makanya saya bilang harus diuji. Ya, jadi itu dapar Elohim pada sore hari ini. Kita baca kesimpulan. Kematian adalah peristiwa terpisahnya roh dan jiwa dengan tubuh jasmani kita, tubuh fisik kita. Setelah meninggal, maka roh dan jiwa kita akan memasuki dunia alam roh. Di dalam alam roh, roh manusia tidak dapat menyentuh atau memegang dirinya sendiri. Tetapi penghuni alam roh dapat menyentuh, memegang, bahkan menyiksa roh manusia tersebut. Roh-roh yang sering disebut gentayangan itu bukan roh manusia yang meninggal ya, tapi penghuni alam roh, yaitu penguasa otoritas penghulu dan roh-roh jahat yang sudah ada yang menyerupai roh-roh yang mati tadi ya, roh-roh yang gentayangan tadi. Hati-hati dengan penglihatan indigo, seakan-akan situasi kondisi dunia alam roh sama dengan dunia nyata, ya itu tidak ya. Mempelai kudusnya tidak akan masuk ke alam roh, tetapi ke surga samaim langsung tanpa singgah ke alam roh. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi mempelai kudus kita ini mempelai kudusnya Adonai Yeshua Mashiach itu nanti langsung masuk ke samaim, ya, tidak masuk ke alam roh. Ya, jangan mau ditipu daya ya. Jadi saya bilang tadi alam roh itu sangat luas ya, namanya alam roh ya. Jadi semua penghuni-penghuni alam roh itu ada di dalamnya. Itu miliaran, bahkan mungkin puluhan miliar, termasuk yang di alam maut ya. Jadi artinya apa? Artinya kita harus lebih sungguh-sungguh, kita harus lebih menyerahkan hidup kita kepada Bapa Yahweh Besem Adonai Sumas Wirwah Kodes. Ya mungkin ada orang mengatakan, oh begini, ya terserah. Ya saya tidak mau ribut-ribut dengan masalah seperti itu. Silahkan. Kalau memang mau memilih masuk alam roh, silahkan. Ya, saya lebih memilih masuk samaim, masuk surga. Ya. Jadi itulah kesimpulan yang kita peroleh pada sore hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapak Yahweh, Besem Adonai Somasia Wirwa Kodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai di rapture masuk ke samaim surga yang kekal.
Haleluya. Amin.